Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, IBB kali ini akan mengajak sampai untuk melihat sebuah motor yang sangat jarang ada dan ini bisa dibilang sih koleksi. Barang koleksi, dan kita akan bahas karena ini adalah motor kesayangan ibu negara yang sangat dilus-lus, Cak. Pokoknya ini nggak boleh dijual kata ibu negara. Motor legendaris di mana ibu negara waktu itu dari Mio ganti ke motor ini. Motor apa kira-kira? Know I do to make it through the times we had. I see it now, I see it now. Real love, now I break through to show to you that I'm more good than I am bad. I work it out, I work it out. And I'll be somewhere that you need me. Nah, ini Cak maksud IBB. Jadi kalau sampean melihat motor ini pasti sampean akan melihat sebuah desain yang lumayan unik di masanya, yakni menggunakan Ayago ya, desainnya Ayago dengan suspensi semi horizontal. Saya perhatikan suspensinya itu tidur, Cak. Jadi nggak vertikal seperti motor Ayago yang lain. Kawasaki mereka meluncurkan Athlete. Jadi Kawasaki Athlete ini sebuah motor yang basisnya memang bisa kita katakan menggunakan engine bebek KZ. Jadi ciri khasnya sangat terasa di sini. Wibi akan tunjukkan sampean seperti apa. Nah, jadi kalau saya perhatikan dari desain depan, memang agak anehnya di kepala, Cak ya. Jadi kepalanya itu lumayan unik ya. Jadi kalau saya perhatikan di sini, ini ada tulisan Kawasaki, dan untuk reflektornya pun dibentuk seperti peluru ya. Jadi kayak rudal gitu di depan sini. Ini kalau kita lihat dari depan, Cak, secara muka memang banyak yang mengatakan aneh mukanya. Lihat aja nih jidatnya di sini. Tapi justru menurut IWB ini adalah ciri khas dari Kawasaki Athlete yang pada generasi setelahnya sayang banget, Cak, faceliftnya beda mukanya, lebih agresif, sporty tapi malah nggak laku. Aneh kan ya? Jadi lampu ini masih bohlam biasa. Semuanya bohlam, dari jidatnya ini lampu kabut, kemudian lampu senya juga masih bohlam biasa, warnanya agak kuning-kuningan, dan ini juga halogen 35 watt. Jadi halogen berkekuatan 35 watt dengan model dari lampunya itu HS1. Lalu di atas ini jidatnya ini sebenarnya ini adalah lampu kabut, ya. Jadi ini tentu belum LED ya waktu itu ya, dan masih bohlam biasa, begitu juga dengan lampu-lampu senya. Nah, tapi yang memang istimewa dari Kawasaki ini kualitas dari materialnya, Cak. Gila, ini tebel banget ini. Ya, dengan usia yang sudah cukup tua masih terlihat kinclong menurut IBB. Jadi kalau saya perhatikan, IBB tak delosor desain Depro nih. Kalau saya perhatikan, Cak, jadi ini desainnya lumayan keren untuk waktu itu ya. Kalau nggak salah ini 2008 apa ya? IBB rada-rada lupa sih. Jadi ini tahun 2008, kalau nggak salah kita anggap 2008 aja deh ya. Jadi tahun 2008 ini saya perhatikan Kawasaki sudah menjejali sebuah pelek yang cukup sporty ya, model bintang, dan tengahnya ada cowakan yang ngikutin garis daripada pelek, dan ini palang 5 ya. Kemudian di depan itu NK, tapi yang belakang bukan, itu yang belakang Kemco. Makanya ternyata vendor juga macam-macam. Ibu juga baru tahu tuh satu motor tuh bisa beda vendor. Desainnya mungkin cukup keren ya pada zamannya waktu itu. Ibu sih suka ya. Apalagi di bagian sini, sama bisa perhatikan di bagian nih dia nih. Jadi bagian dari suspensi monosoknya itu sudah tidur dia. Jadi rada-rada mau geluk banget. Jadi dia tuh horizontal, dan saya bisa perhatikan juga sasisnya. Sasisnya cukup kokoh, Cak. Tuh lihat, sasisnya cukup kokoh ya kan. Lalu kalau kita lihat dari sini juga, dari samping sini, ini desainnya itu ada 1, 2, 3, 4. Hanya sini aja ada 5 pengunci. Nih, ada 5 pengunci ya kan, yang tentunya akan membuat motor ini jadi tahan getar. Dan juga materialnya Kawasaki itu memang bagus ya, dari dulu bagus, dulu lebih bagus lagi sebenarnya. Jadi untungnya sampai sekarang juga masih dipertahankan dengan cukup baik. Sementara sini, nah ini bagian filter udara, ini bukan radiator tentu saja, Cak. Dan untuk engine-nya, ini memang engine-nya masih menggunakan dari model KZ. Jadi basisnya dari KZ. Mesinnya, Cak, bebek tenan, Cak. Mesinnya itu dia adalah SUHC 2 katup dan powernya hanya 9,9 PS dengan torsi sekitar 8,6 Nm. Jadi kalau feel-nya memang terasa agak-agak ngayun sih, dan top speed-nya juga biasa aja. Waktu itu pernah jajal
di kisaran 115 hingga 120 mentok. Ya memang ini bisa dibilang sih motor-motor untuk gaya-gayaan sih. Tapi yang jelas kalau kestabilan handlingnya memang mantap. Jadi mungkin mesin standar, tapi untuk handlingnya, untuk jak lurus itu stabil banget, khas Kawasaki. Ini mesin ini bisa dibilang sih cukup bandel ya. Sementara waktu itu Kawasaki mengeluarkan generasi setelahnya yang merupakan revisi dari Athlete, dan itu justru yang versi discontinue itu mengalami penurunan power dari 99 menjadi 9, dari 9,9 jadi 9,8 PS. Tapi torsinya naik jadi 9,2 kalau nggak salah. Dari 8,6 Nm menjadi 9,2 Nm. Jadi ada perbaikan dari sisi torsi, karena IBB Pak maklum banget sih kenapa Kawasaki melangkah seperti itu, sebab motornya memang agak boyo bawahnya. Jadi IBB ngerasa kalau untuk torsinya itu agak ngayun dia, jadi nggak seagresif motor-motor bebek yang eksis. Makanya Kawasaki pada generasi yang facelift mereka mau perbaiki pada sisi torsinya. Dan ini untuk bensinnya, jadi saya perhatikan di sini. Ini untuk on, rest, off. Ini memang masih karburator Cak ya. Dan selama IBB menggunakan motor ini memang belum pernah mengganti apapun dari sisi jeruan mesin. Semuanya masih original, dan mungkin hanya kampas rem ya. Penggantiannya kampas rem sama aki dan juga sama rantai. Rantainya menggunakan Sinop. Udah cukup lama sih ini. Terus saya perhatikan di sini. Ini masih bebek banget. Lalu kalau saya memperhatikan di sini lagi Cak, nih di sini nih untuk tangki bensinnya tuh tidak di bawah jok. Jadi ini juga kelebihan dari Athlete, sampean tidak perlu turun dari jok untuk isi bensin. Nah ini jadi kita buka bensin dari sini nih. Tuh, maaf kotor banget Cak, dalamnya nggak pernah diisi nih. Dan ini kunci kontaknya wis tua Cak, udah hampir 1 dekade lebih. Dan kelebihan lagi dari Athlete adalah ini dia. Jadi di masanya dia sudah menggunakan atau walaupun kita sebut sebagai engine-nya tuh biasa, tapi dia sudah menggunakan stang jepit, jadi clip on punya ya. Jadi stang clip on atau jepit sehingga membuatnya sporty. Lalu di sini biasa Cak, ini untuk klakson kiri kanan, lampu sen, high beam, low beam. Kemudian di sini cuk untuk karburatornya. Dan di sini untuk lampu menghidupkan, matiin, dan ini engine kill. Ini starter ya. Jadi gitu. Ya standar banget sih kalau saya perhatikan sekarang sih standar banget. Oke. Terus kalau kita perhatikan dari sini Cak, lihat nih. Dari cakramnya lagi swing armnya lumayan unik ya. Di swing armnya itu kotak sini. Kotak, lalu di sini mengecil. Dan di sini juga pipih gitu ya, untuk settingan daripada settingan daripada rantainya. Ini untuk pelek-peleknya. Dan kalau kita perhatikan di lampu-lampu belakangnya ini tuh sudah sporty sih, pada zamannya itu sporty. Mobil sih sporty banget, keren sih, lihat tuh dari belakang tuh. Oke, jadi lampunya ini juga memberikan image yang Kawasaki banget gitu. Jadi desainnya udah keren sih waktu itu. Oke, jadi untuk peleknya dan sana suspensi monosoknya seperti ini. Lalu yang asik lagi adalah dia menggunakan kaliper dengan 2 piston. Rata-rata bebek biasanya atau Ayago rata-rata biasanya 1 piston. Tapi Satria 2 piston nih kalau nggak salah ya. Dan ini sudah 2 piston. Oke, sayang banget karena BB mengganti mengganti kampas dengan merek yang rada murah ya. Udah murah. Karena kalau nggak salah nih Athlete ini 75 atau 90 ribu nggak salah. Nah itu pun inden kadang-kadang nggak ready. Jadi BB menggunakan yang harga 35 ribuan milik Supra nggak salah, malah hancur begini Cak. Sayang banget sih. Tapi udah kadung waktu itu ya. Jadi ya wes nggak usah nyesel gitu. Cakramnya ini udah kembang loh, keren banget. Jadi di masanya dia udah ngasih kembang, lihat nih. Jadi emang tes dari Kawasaki desainer itu emang keren. Oke, jadi ini footstep boncengernya. Knalpotnya juga sudah modelnya lumayan oke. Dan tapi ini knalpotnya sudah IBB bobok ya. Jadi suaranya juga racing punya. Itu ibu negara yang minta tuh. Dan ini dari samping kanan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi itulah Kawasaki Athlete yang pada masanya sempat menghiasi pasar Indonesia, tanah air, walaupun akhirnya
di discontinue oleh pihak Kawasaki. Jadi ya begitulah. Sekarang jadi barang koleksi karena dijual pun pasti nggak ada harganya. Dan ibu negara memang nggak berani menjual, katanya ojo ini kenangan nih sembarangan katanya. Nama udah kenangan susah aja. Sampai saya ibu bilang udahlah ditaruh di akuarium wae kalau memang nggak boleh disentuh apa dijual gitu kan, karena udah penuh banget nih garasi motor kecil-kecil masalahnya. Ya, jadi ya itulah sekilas. Semoga berguna buat sampean sebagai pengetahuan. Oh ya, sampean pasti penasaran dengan suara mesinnya ya. Kita akan coba hidupin buat sampean. Tadi akinya swak cak, lama nggak dipakai. Oke, jadi ini suaranya. Jadi kalau engine-nya memang masih enak banget. Masih enak banget. Gila suaranya cak. Suara mesinnya masih halus. Oke, standar banget kan. Kita hidupin lampunya. Ada tulisan, nah kalau lampu ini nyalain Kawasaki nyala. Tuh. Tulisan Kawasaki. Lampu-lampunya di sini sampai lihat. Tuh. Kiri kanannya lampu sen. Jadul banget, bro. Jadul banget cak asli. Dan dia masih AC sehingga mengikuti putaran apa namanya? Arusnya masih AC, mengikuti putaran dari gas untuk lampunya. Tuh. Lampu belakang. Legend, cak, legend. Tuh, masih empuk kan suaranya, sama perhatikan tuh. Empuk masih halus. Tuh. Motor cuman biar malah awet, cak. Materialnya bagus. Materialnya bagus. Klaksonnya saya kena dah. Ya. Ya. Wah, kenceng. Wes ngorok. Materi Kawasaki ini memang jempolan banget. Sampai sedetik ini umur sudah 10 tahun lebih, motornya masih jos kandas. Lihat aja sama perhatikan nih, dari paintingnya, dari materialnya emang tebel. Jadi itulah kenapa Kawasaki is Kawasaki yang selalu memiliki sosok premium, dan saat ini posisi Kawasaki cukup pas menurut IWB karena mereka bermain di sport yang premium, dan itulah Kawasaki. Oke? Jadi demikian cak, wes ngos-ngosan iki, matur nuwun sampeyan sudah nonton video beneran. Kalau sampeyan suka, jangan lupa sampeyan like, share dan subscribe, dan jangan lupa juga sampeyan sholat lima waktu karena itu yang paling penting. Matur nuwun sudah menonton video beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam